Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini baru habis liburan ceritanya ya. Baru masuk lagi habis semester. Kemarin liburan kemana aja ini? Apa? Ke Solear. Oke, sambil mempersiapkan perlengkapan pengajaran, saya pengen lihat dulu absensi kalian ya. Absensi kalian, saya mau absen manual dulu. Ini Ibnu Yazid ada? Kemarin liburan kemana Ibnu Yazid? Di rumah. Nggak modal kamu ya. Dinda sakit. Bayu, liburan kemana Bayu? Kemana-mana? Wah, tipikal cowok-cowok nggak modal semua ini. Aprilia? Nggak ada? Nggak ada. Tiara? Oke. Siapa ini? Mutia Nur Ajijah? Ada. Liburan kemana? Taman Koja paling ya? Dika Chandra? Syapik? Adir, Syapik liburan kemana Syapik? Nggak kemana-mana. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 orang. Oke, saya anggap absensinya udah sesuai ya. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran, silakan Ketua Kelas Ibnu pimpin doa dulu. Kita berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas doanya. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi elektrolit. Materi ajar saya ada di di Google Sheet saya, di blog saya. Seseorang tidak akan pernah menikmati manisnya buah ilmu kalau dia tidak menikmati pahitnya proses menuntut ilmu. Artinya apa? Ya memang pada dasarnya ketika seseorang pengen itu berbuah hal yang positif, hal yang negatif, itu dibutuhkan pengorbanan. Pahitnya proses menuntut ilmu di sini yaitu ya orang lain mah pulang sekolah, ya udah selesai. Dilanjutkan dengan main. Tapi kalau memang kalian pengen lebih berbuah manis, ya belajar lagi, diulang lagi. Ya belajar itu atau untuk menghasilkan ilmu itu ya butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan biaya. Dan linier di kehidupan nyata, orang yang berpengetahuan itu lebih mudah mencari kesenangan dunia. Percaya nggak? Orang berpengetahuan lebih mudah mendapatkan kesenangan dunia. Itu real. Makanya berproseslah dengan sungguh-sungguh. Paham ya? Berproseslah dengan sungguh-sungguh. Karena proses juga biasanya sesuai dengan kalimat-kalimat lebay. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Bisa dilihat ini di papan tulis atau di handphone kalian masing-masing ya. Gambar apa ini? Gambar teh, gambar cangkir, gambar secangkir teh. Nah, itu lebih lengkap. Iyalah. Yang lain benar, gambar teh iya, benar. Gambar cangkir ya benar, tapi yang lebih benar ternyata gambar secangkir teh. Siapa? Kamu ya. Perempuan ya kamu ya? Ya. Kan biasanya perempuan yang disuruh bapak-bapaknya. Kalau kamu diminta bapak kamu gitu, "Neng, buatin bapak teh manis." Hal apa yang mesti kamu ada dalam membuat teh manis? Apa? Terus? Tehnya terus? Air. Terus diapain? Nah. Oke ya, dia nyebutin yang mesti ada itu kalau saya diminta buat apa? Gula. Terus? Airnya. Airnya air panas supaya dingin? Air panas. Terus apa lagi? Oh, teh celupnya. Jadi kalian bisa baca di depan
Nah, pelarutnya lebih banyak. Jelas ya, di kehidupan nyata orang buat teh, airnya lebih banyak. Nah, zat larutnya berarti apa? Gula ataupun tehnya. Tapi yang disebutkan temannya tadi itu ada 3 komponen. Ingat, larutan minimal terdiri 2 hal utama. Jadi hanya ada pelarut atau zat larutnya saja. Zat larutnya satu itu sudah bisa dikatakan sebagai sebuah larutan. Paham sampai sini? Larutan itu apa? Nah, saya tanya lagi. Saya tanya yang cowok. Nih, namanya siapa? Saya lupa. Akbar. Kalau kamu diminta bikin teh, itu kamu cara buat tehnya itu airnya dulu, air panasnya dulu, masukin gelas berarti kan? Baru tehnya atau sebaliknya, tehnya dulu atau baru air panasnya? Tehnya dulu baru air panasnya. Bubuk tehnya dulu atau apa? Dalam bentuk itu ya, sasetan tehnya dulu baru air panas. Itu si Akbar. Saya tanya yang perempuan, kamu kalau bikin larutan teh gimana? Air panas dulu, baru kita bentuk kelompok dulu. Ini bentuk kelompok 3 kelompok kecil aja. Pokoknya ini yang ada dibagi 3 aja, selesai. Bisa ya bentuk kelompok sendiri, apa saya perlu bentuk kelompok? Hah? Bisa ya? Saya anggap kalian sudah dewasa. Sudah bisa membentuk kelompok sendiri. Bikin 3 kelompok. Ya udah silakan bentuk 3 kelompok aja. Ini berapa sih? 16 bagi 3 berarti 5 orang. Ya. Iya, ada yang 5, ada yang 6, 1 ya. Nah, berarti ini ke sana 5. Piani kamu ke sana. Ya. Nah, ini 2 orang di sini. 2 orang yang mana? Bebas, terserah. Kalian bisa menentukan pilihan sendiri. Dah, kamu mau ke sini apa ke sana? Ya udah sono. Udah sono merapat, kamu berdua pindah sini 5 orang. Merapat, pindah, geser lah. Kerjasama gimana sih? Nah, oke. Kalau udah di kelompoknya masing-masing, perhatikan. Kata kerjanya lakukan simulasi virtual. Sendiri-sendiri nih. Caranya kayak gimana? Kalian tinggal klik. Ini di handphone bisa. Cuman saya contohkan dulu dalam laptop. Tinggal klik linknya. Lalu, Lalu, apa? Lalu nyalakan saklarnya. Coba kalian buka dulu, klik linknya. Mode landscape ya, handphonenya mode landscape. Nih. Dah, nyalain saklarnya. Cirinya apa? Cirinya baterainya terhubung. Nah, kalau udah, tinggal kalian belum. Udah nyala belum saklarnya? Belum nyala saklarnya. Di sebelah kiri. Mana? Sini saya bantu. Y dan A. Apa? Apa Y dan A? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman yang buat yang non-muslim. Saya perwakilan dari kelompok 1 Ibnu Yazid akan mempresentasikan sedikit hasil percobaan virtual kami, yaitu tentang menguji berbagai larutan jika dites dengan saklar lampu. Yang pertama ada air murni atau Aquades, yaitu hasilnya lampu tetap mati dan elektrodanya tidak ada. Lalu yang kedua ada larutan garam atau NaCl, lampu terang dan gelembung atau elektrodanya banyak. Lalu yang ketiga ada larutan gula atau glukosa, larutan tersebut tetap mati dan juga elektrodanya tidak ada. Selanjutnya ada asam klorida di mana lampunya terang dan gas elektrodanya banyak. Lalu ada asam hipoklorat, lampunya terang dan elektrodanya banyak. Yang terakhir ada asam asetat di mana lampunya nyala redup dan elektrodanya sedikit. Lalu kami juga mengklasifikasikan semua 6 larutan yang sudah dites melalui hasil virtual ke dalam jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada larutan elektrolit kuat dengan derajat ionisasi 1, yaitu garam, asam klorida dan asam hipoklorat. Mengapa derajat ionisasinya 1? Karena larutan tersebut terurai secara sempurna sehingga semuanya memiliki muatan. Lalu ada larutan elektrolit sedang dengan derajat ionisasi 0,5, yaitu asam asetat. Hal ini terjadi karena penguraian yang terjadi dalam asam asetat hanya setengah dari variabel yang sudah dimasukkan. Lalu yang terakhir ada larutan non-elektrolit dengan derajat ionisasi 0, yaitu komponennya glukosa dan air murni, di mana penguraian unsur menjadi muatannya tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Itu kan lampu dua-duanya nyala ya, kelompok 2, benar. Antara garam dan asetat, lampu secara indikator nyatanya dia nyala. Cuman yang satu terang, yang satu, nah itu kalian bisa jelasin nggak kenapa itu terjadi? Kenapa yang satu terang, yang satu redup? Saya kasih waktu 2 menit. Apa? Termasuk larutan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan muatan ionisasi sebanyak 1. Asetat? Sedangkan asetat hanya menghasilkan ionisasi 0,5. Itu secara teoretik banget. Tapi biar mudah dipahami saya kasih analogi. Ingat, hasil dari penguraiannya itu tadi saya bilang sebagai alat pindahnya, mobilnya ya. Semakin banyak ion yang berbentuk mobil atau dalam bentuk ion tadi, maka listrik akan lebih cepat berpindah, lebih efisien dari sumber listrik ke baterai. Paham sampai situ ya? Saya pikir sederhana banget. Semakin banyak mobil, maka otomatis barangnya atau listriknya akan lebih sampai di Bolham. Artinya, dan semakin cepat dan banyak juga, yaitu indikasinya secara nyatanya adalah lampunya nyala terang. Paham? Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, tadi kesimpulannya udah, kalian udah bisa nyebutin pelarut, terlarut, dan larutan elektrolit apa, zat elektrolit itu apa, terus udah bisa membedakan dengan virtual. Saya pikir cukup, dan sudah nggak ada yang bertanya ya. Oke, kita siap-siap untuk mengakhiri. Silahkan beres-beres, nanti dipimpin doa untuk berakhir. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Ya. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi non muslim. Terima kasih.